semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa ya. Shalom anak-anak ibu yang ada di rumah. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Niwal Mars, dalam kelas pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk kelas 9. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena hari ini kembali kami boleh dikumpulkan untuk bersama-sama belajar. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami, memampukan kami untuk mengerti pelajaran hari ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah, anak-anak ibu yang ada di rumah, hari ini kita akan belajar satu topik atau tema yang berjudul Gereja di Indonesia. Pada buku BPK itu terdapat di bab 3 dan untuk buku Kementerian Pendidikan terdapat di bab 2 poin D. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita tuntaskan setelah belajar materi ini adalah 1. Memahami bagaimana karya Allah melalui pertumbuhan gereja. Jadi kita bisa melihat bahwa pertumbuhan dan perkembangan gereja itu di dalamnya Allah berkarya. Lalu yang kedua, menjelaskan sejarah gereja di Indonesia. Kalian mampu untuk menjelaskan bagaimana sejarahnya gereja atau Injil itu masuk ke Indonesia. Lalu nanti di video lanjutannya, itu tujuan pembelajarannya menjelaskan sejarah terbentuknya persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Nah, anak-anakku sekalian, kita masuk di dalam sejarah gereja di Indonesia. Pada poin A, yaitu awal masuknya Injil ke Indonesia. Misi pekabaran Injil yang berdasarkan pada amanat agung Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Terdapat di dalam Matius 28 ayat 19. Kalau kita ingat tentang amanat Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke sorga, lalu dia memberikan perintah atau amanat kepada murid-muridnya yang terdapat di dalam Matius 28 ayat 18, 19, dan 20. Berdasarkan perintah itulah Tuhan Yesus menginginkan agar para rasul pergi untuk mengabarkan Injil. Dan akhirnya para rasul mengabarkan Injil sampai ke penjuru bumi, termasuk ke seluruh Asia, bahkan juga ke Eropa, dan juga sampai ke Indonesia. Nah, ternyata kekristenan sudah ada di Indonesia pada abad kedua Masehi. Itu sekitar tahun 100-an ya, 100 lebih, 100 ke atas. Kekristenan Nestorian ditemukan keberadaannya di Kota Barus, Sumatera Utara, yang berasal dari Suriah, namun tidak berkembang. Bisa jadi mereka tekniknya atau cara-cara mereka di dalam mengabarkan atau menyebarkan agama Kristen kurang pas, kurang kontekstual, menggunakan budaya mereka sehingga sulit untuk diterima masyarakat setempat. Mungkin juga hanya menggunakan bahasa pembawa Injil sehingga sulit untuk dimengerti oleh masyarakat yang ada di sekitar bahkan di sekelilingnya. Lalu kemudian pekabaran Injil Indonesia baru dicatat lagi pada abad ke-16, yaitu melalui perdagangan. Saat itu dunia politik dan perdagangan mengalami perubahan yang sangat besar. Penemuan jalan laut ke Asia oleh Eropa menjadi awal dimulainya perjalanan ekspedisi besar-besaran. Nah, dan bersamaan dengan itu, agama Kristen pun masuk ke Indonesia yang dibawa oleh mereka yang datang untuk menguasai atau menduduki wilayah-wilayah tertentu di Indonesia. Anak-anakku sekalian, ibu berharap kalian tetap fokus ya. Kalau kita melihat tulisan di sini banyak sekali, rapat-rapat, bisa aja kalian bosan apalagi belajar sejarah. Ada tahun-tahun, ada kota, ada toko, lalu kemudian ada beberapa peristiwa yang terjadi di sana. Akan tetapi penting sekali bagi kalian sebagai peserta didik yang duduk di kelas 9 sudah harus mengetahui bagaimana sejarah masuknya Injil atau sejarah masuknya gereja di Indonesia. Karena itu tetap bertahan ya, ibu bacakan
Pada tahun 1511 Portugis berhasil merebut Malaka, kota yang menjadi pusat perdagangan Nusantara. Lalu mereka mengirim armadanya dan berhasil menguasai wilayah Maluku yang merupakan sumber rempah-rempah yang bernilai tinggi. Kerajaan Majapahit mulai kehilangan kekuasaannya. Kerajaan pantai di Sumatera, terutama di daerah-daerah pelabuhan, menyatakan diri berdiri sendiri. Kerajaan di Jawa melepaskan diri dari Majapahit. Seiring dengan itu, pengaruh agama Islam semakin berkembang dengan pesat. Pada abad ke-16, bangsa Portugis mulai menyebarkan agama Katolik dan juga Kristen Protestan sesuai dengan agama pembawa. Kota Malaka dijadikan pusat kegiatan misi. Akan tetapi, pekerjaan misi yang di Indonesia yang sesungguhnya baru dimulai setelah kedatangan Bapak Franciscus Xaverius sekitar tahun 1546 hingga tahun 1547. Lumayan lama ya. Tadi Portugis menguasai Malaka tahun 1511. Ini tahun 1546 baru benar-benar berkembang atau sungguh-sungguh pekerjaan misi di Indonesia. Pekerjaan misi tersebut mencapai Sulawesi Utara, Sumatera Utara, dan Jawa, khususnya di daerah-daerah yang masih mendapat pengaruh Hindu-Buddha. Dan kemudian misi tersebut juga sampai ke daerah Kalimantan. Lalu selanjutnya, kemudian datang pula bermacam-macam zendeling atau misionaris atau pengabar Injil ke Indonesia yang juga melalui para penjajah yang umumnya melahirkan gereja-gereja yang beraliran Calvinis. Mungkin anak-anakku sekalian pernah mendengar tentang aliran Calvinis, aliran Armenia atau Lutheran. Ya, itu adalah aliran-aliran di dalam Kekristenan, tetapi tetap masih agama Kristen. Ya. Lalu ada juga lembaga-lembaga penginjilan dari Jerman yang bekerja di Tanah Batak, Nias, Kepulauan Mentawai, Kalimantan, dan lain-lain yang melahirkan gereja-gereja Lutheran di Indonesia. Ya. Mereka ini sama-sama Kristen ya, Protestan ya, tetapi hanya beberapa mungkin doktrin atau ajaran-ajaran yang sedikit berbeda, tetapi masih sama-sama adalah Kristen Protestan dan menggunakan Alkitab. Lalu ada juga Evangelises Missionary Work EMS yang melayani di Sulawesi, Bali, Halmahera. Lalu ada lagi lembaga Basel Mission yang bekerja di Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan lain-lain. Nah, anak-anakku sekalian, di sini kita bisa melihat bahwa hampir terwakilkan seluruh pulau-pulau besar di Indonesia, bahkan juga sudah masuk ke pulau-pulau yang kecil tentang pekabaran Injil. Walaupun pekabaran Injil tidak secara merata, ada yang cepat seperti Tanah Batak begitu cepat. Di sana ada bapak gereja yang namanya Bapak Nomensen, dan sampai sekarang ada STT Nomensen di Medan di Sumatera Utara, dan daerah-daerah lain yang merupakan tempat-tempat banyak berkembang lebih cepat agama Kristen. Namun di daerah-daerah yang lain juga tetap ada walaupun tidak terlalu banyak. Nah, anak-anakku sekalian, di sini kita bisa melihat betapa Allah berkarya, betapa Tuhan berkarya untuk penginjilan masuk atau gereja masuk ke Indonesia. Sebagaimana tadi Ibu sembari menjelaskan bahwa Injil masuk ke Indonesia dibawa oleh para penjajah, oleh orang-orang yang mempunyai misi tertentu, yaitu untuk menguasai perdagangan lalu menjadi bangsa Indonesia. Akan tetapi sembari menjalankan misinya, penginjilan pun dijalankan. Jadi kita bisa melihat bahwa di sisi lain bangsa Indonesia memang sedang bersedih, sedang sulit karena ada dalam penjajahan mereka. Tetapi di sisi lain kita bersyukur bahwa Injil pun masuk ke Indonesia. Memang Tuhan itu luar biasa, dia bisa menggunakan berbagai cara yang sebenarnya manusia itu merencanakan hal yang tidak baik, tetapi Tuhan bisa memakai untuk hal yang baik. Masih ingatkah anak-anakku kisah Yusuf harus ada di Mesir oleh karena kejahatan saudara-saudaranya. Tetapi kejadian itu diubahkan Tuhan menjadi sebuah kesempatan untuk menyelamatkan sebuah keluarga Yakub, bahkan sebuah bangsa yang merupakan bangsa pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Sehingga ketika terjadi kelaparan di seluruh dunia,
Maka Yusuf yang saat itu menjadi orang kepercayaan Firaun menjamin hidup keluarganya bahkan bangsanya sehingga mereka tidak mati kelaparan. Nah, di Indonesia pada saat itu meskipun terjadi penjajahan, akan tetapi kita bersyukur bahwa penginjilan pun ada sehingga kita pun yang ada sekarang boleh mendengarkan tentang Yesus Kristus, boleh mengenal dan kemudian percaya Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Nah, anak-anakku sekalian, kita lanjut. Akhir abad ke-16 dan awal abad 17, Portugis mengalihkan kekuasaannya ke Belanda dan Belanda menyerahkan hak kekuasaannya kepada VOC. Lalu selama 63 tahun, yaitu tahun 1708 sampai 1771, jumlah orang Indonesia yang dibaptis adalah sekitar 43.748 jiwa. Jumlah orang yang dibaptis ini jika dihitung maka itu berarti bahwa pada masa VOC gereja sama sekali tidak berkembang secara signifikan. Kenapa? Karena kalau kita lihat bahwa 63 tahun sementara jumlah yang bertobat atau yang dibaptis hanya sekian. Memakan waktu selama puluhan tahun tetapi hanya sedikit yang berkembang. Nah, setelah 200 tahun kekuasaan VOC berakhir di Indonesia, pemerintah Belanda tetap menguasai Indonesia bukan sebagai penguasa Kristen namun tetap ada pada visi misi mereka yaitu sebagai penguasa sekuler khususnya dalam hal perdagangan. Kita lanjut anak-anak, berdirinya gereja di berbagai wilayah di Indonesia seperti Indonesia bagian barat Sumatera, Indonesia bagian tengah Jawa, Kalimantan, Indonesia bagian timur, NTT, Ambon, dan sebagian Sulawesi, kemudian Irian. Hal inilah mendorong munculnya gereja-gereja suku. Gereja lokal yang bersifat kedaerahan, tetapi ada juga gereja yang bersifat umum atau semua daerah. Berbagai macam aliran muncul dan gereja pun semakin berkembang sampai ke pelosok. Nah, anak-anakku sekalian, di sini kita bisa melihat dampak positif dari gereja suku. Karena apa? Kita tahu kalau kita belajar sejarah Indonesia bagaimana banyak orang-orang kita pada zaman itu, orang-orang Indonesia yang belum bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Belum bisa mengucapkan bahkan juga mendengar untuk orang-orang yang ada di pelosok. Nah, dengan adanya gereja-gereja yang bersifat kedaerahan ini, suku ini, sehingga lebih mudah untuk menjangkau mereka-mereka yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Karena ketika memberikan penginjilan kepada mereka, ketika mereka beribadah, mereka menggunakan bahasa daerah, bahasa yang mereka mengerti, sehingga mereka sungguh-sungguh bisa mengenal Injil dan menerimanya dari hati masing-masing, bukan karena paksaan para penjajah. Dan akhirnya berbagai macam aliran muncul, dan gereja pun semakin berkembang sampai ke pelosok-pelosok. Sebagaimana hal ini yang sesuai dengan perintah Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 16 ayat 15, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Jadi penginjilan ini bagaikan tongkat estafet di mana Tuhan Yesus memberikan perintah kepada para murid supaya para murid itu pergi menjangkau ke seluruh bumi. Lalu para murid sudah pergi menjalankan tugasnya, menjalankan perintahnya dan banyak orang percaya. Lalu kemudian orang-orang yang sudah percaya itu memberikan dirinya untuk melanjutkan misi menjadi misionaris ke negara lain, akan juga menjadi penginjil daerahnya masing-masing. Lalu kemudian tiba di Indonesia, lalu banyak juga bangsa anak-anak di Indonesia atau orang-orang yang ada di Indonesia yang sudah percaya, lalu mereka memberikan hati, memberikan diri untuk menjadi penerus untuk memberitakan Injil. Seperti itu anak-anak, dan paling kita syukuri bahwa kita pun saat ini bisa mendengarkan Injil oleh karena adanya orang-orang yang datang untuk membawa Injil itu, untuk mengabarkan Injil. Dan memang Injil harus diberitakan sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan. Namun, akan tetapi gereja kedaerahan atau kesukuan ini juga ada juga dampak negatifnya. Nah, itu akan kita pelajari pada video selanjutnya. Baiklah anak-anak ibu, kita sudah mendengarkan penjelasan tentang sejarah gereja di Indonesia. Dan saatnya ibu akan mengambil nilai. Hari ini penilaian pengetahuan. Ibu sudah buat dalam link Google Form dan sudah dikirim pada Google Classroom. Silahkan kalian kerjakan tepat waktu supaya tugasnya tidak menumpuk.
Selamat mengerjakan ya. Sebelum kita berpisah, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena hari ini kami boleh belajar satu materi tentang sejarah gereja di Indonesia. Kami mengucap syukur bahwa kami boleh melihat betapa Allah berkarya secara luar biasa sehingga gereja bisa masuk dan berkembang di Indonesia. Dan saat ini pun kami menjadi anak-anak pengikut Kristus. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang luar biasa. Terima kasih untuk hamba-hamba-Mu yang telah Engkau pakai untuk melayani di Indonesia. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Ibu selalu berpesan agar kalian tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan pada waktunya nanti kita dapat kembali berkumpul di sekolah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.